Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi kita di iCast. Kali ini, ini sangat menyedihkan nih. Ini udah episode ke-12. Jadi, udah episode terakhir. Lebih tepatnya episode terakhir. Bener banget. Gimana nih kabar-kabarnya nih yang denger iCast? Dan di sini ada Ojan, ada Ajam juga. Gimana nih Ramadannya? Udah hari-hari terakhir seharusnya udah pada khatam tilawahnya. Harusnya. Ya, yang punya target khataman nih. Bentar lagi lah ya. Kalau kita ini hari lihat Jumat sih. Kan hari Jumat, 2 hari lagi. Lusa ya, berarti lusa. Lusa udah lebaran. Lusa udah lebaran, bukan lusa. Ada sholat Idul Fitri gak sih sebenarnya? Ayo nggak nonton berita ya, ketahuan sih. Nggak tahu kan, gue juga bingung sebenarnya. Kalau di Jawa Timur itu sama yang MUI dibolehin. Diboleh, ada ya, maksudnya ada yang dibolehin sama yang. Nah iya, lu pada gimana di nih? Beberapa daerah ada yang boleh karena kan nggak terlalu kena gitu ya. Besar di semua daerah sih. Iya emang. Kalau di kota besar kayak gue di Bandung tuh pasti nggak boleh tuh. Pasti di rumah semua. Lu pada gimana ntar berarti sholatnya di rumah? Kalau gue kemungkinan ada yang ngadain kemungkinan. Karena di Serang itu. Di Serang nggak terlalu ya? Enggak, di Serang itu sebenarnya ada yang nakal, ada yang cuman ya gitulah, ya lu tahu lah orang. Oh itu yang masuk orang-orang yang masuk ke mall itu berarti ya Serang ya? Ada pasar ikonik banget di Serang dan itu tetap ramai coy. Ya gitulah. Ya. Menyedihkan sih sebenarnya. Nih lu gimana Jam lo? Kalau Tangerang Selatan sih ya, itu kan masih zona merah. Itu udah auto, udah nggak ada sholat id. Kalau ada sholat itu mah itu udah ditertipin sama aparat. Berantas semuanya. Betul banget sih. Oh iya, ini yang di Bandung gue mau nanya nih. Kenapa? Lu denger gak sih suara dentuman itu loh? Yang beberapa hari lalu ini. Dentuman yang mana nih? Kan gue tahu yang dentuman yang udah lama. Ada di Bandung baru-baru ini. Ada juga videonya, orang yang videoin terus ada kayak dentuman gitu loh. Lu denger gak? Gue gak tahu. Gue malah mungkin kadang pagi-pagi tuh suka denger kayak ada suara nging gitu atau apa gitu. Nah di langit tuh gue sering denger kalau pagi-pagi, tapi nggak tahu itu apaan. Nah kalau dentuman gitu gue nggak pernah denger dah. Gue baru tahu malah. Ada tuh beritanya baru banget. Kapan? Semoga nggak ada apa-apa lah ya. Semoga mana-mana aja. Kapan dulu tuh dan gue belum denger nih. Kalau sekarang ini kan kita rekaman hari Kamis. Gue sih baru lihat beritanya baru tadi pagi. Oh iya, ntar gue cek lagi. Ya di Bandung sih, kalau di Bandung ya, kalau gue kayaknya udah pasti ya zona merah juga kan. Jadi ya sholatnya pasti mungkin nggak tahu, ini mesti bingung juga kan ada sholat apa kagak gitu. Ya jadi mungkin bisa aja kagak sholat atau enggak ya sholat di rumah. Sholat di rumah gitu. Iya. Emang bisa ya sholat id di rumah gitu. Hukumnya nah itu kan, makanya kan. Hukumnya aja jelas juga kan. Gitu. Ya sekarang kita karena yang buka podcast Imani ini ya, di episode pertama kita bertiga juga. Bener. Kita akan menutupnya juga. Kita tutup bertiga juga. Iya. Bener banget. Awalnya mau live streaming ya. Udah kita sebutin juga di episode 11. Awalnya kita untuk episode 12 ini mau live streaming di YouTube. Maunya. Tapi kayaknya susah karena ribet. Apalagi takut koneksi gitu kan, tiba-tiba lemot atau gimana. Malah kita nanti mungkin nggak tahu ya, tapi kita tuh sempat ada rencana bahkan mau di Instagram live-nya, tapi nggak tahu juga pas rekaman ini nggak tahu nih bakal ada apa enggak. Iya, benar. Oke. Gitu. Di episode 12 ini kayaknya emang nggak bakal ada topik yang kayak kemarin-kemarin ya. Kayak kita ngomong. Nggak ada topik yang khusus gitu. Ngomongin film gitu. Ya kita nggak ngomongin film atau project kita. Ya walaupun ada beberapa karya kita juga yang nggak kita bahas semuanya, tapi iya ya tetap bisa kalian nikmatin lah gitu. Ada kan bisa beberapa dilihat tuh di YouTube banyak itu. Mungkin dari episode 11 episode yang sebelumnya kan kita udah bahas banyak. Itu sebenarnya mungkin karya-karya yang benar-benar apa ya, yang menurut kita
bisa dibahas gitu ya. Jadi ada sisa-sisanya yang mungkin para pendengar bisa lihat sendiri ya di YouTube kita. Ya. Semuanya ada di situ. Terus kemarin kita Selasa nggak upload berarti karena sengaja banget biar kita upload di hari Jumat ini ya sekarang. Biar Lebaran. Biar kerasa gitu ya. Biar karena lusa tuh udah Lebaran lah. Gila nggak kerasa banget gue bohong. Maksudnya gue pas pertama kali kan dapat ide dari Fauzan buat iCast tuh kayak alah ini iCast kapan ini selesainya kan. Nah sekarang udah yang 12 aja gitu kayak. Oh cepet udah 12. Gak kerasa banget bener-bener gak kerasa parah. Gak kerasa. Ya di lain selain iCast kan kita banyak kegiatan juga ya, banyak yang dilakukan. Jadi ya ini udah mau Lebaran tuh udah mau deket gitu lah. Kayak wow. Gak kerasa. Cepet banget ya, bener-bener cepet banget. Ya sekarang kita mau ngobrolin tentang mungkin akan lebih ke gimana sih akan seperti apa Imani Studio ke depannya. Karena benar. Kalau dalam kondisi yang sekarang kan ya kita semua satu lingkungan, setiap harinya kita satu sekolah gitu, satu lingkungan. Jadi ngejalaninnya masih deket lah, maksudnya masih bisa bertatap muka setiap hari gitu kan. Bener jadi buat ngejalanin ini Imani Studio ini gampang gitu. Beda halnya mungkin nanti kalau misalnya kita, karena kita sekarang tahun ini kita naik kelas 12 ya. Abis itu nanti kita lulus. Ini kita lagi libur. Abis itu kita lulus kan kita nggak tahu gimana. Kita udah nggak satu sekolah lagi. Dan bener banget. Kayaknya bakal jarang gitu ya. Kita nggak tahu. Nah di sini kita bakal ngobrolin gimana nih rencana kita bertiga khususnya untuk ya ibaratnya ini Imani Studio ini mau dibawa kemana gitu. Karena di SMA ini kita udah alhamdulillah ya udah banyak melakukan kegiatan gitu. Maksudnya udah ada nilainya gitu loh nih Imani Studio nih. Nah tapi sebenarnya kita masih ada satu tahun terakhir lagi sih nanti. Nanti mungkin ntar kita bicarain. Nah tapi sebelum itu nih, gue pengen tahu dulu nih dari Fauzan dan dari Ajam, nanti dari gue juga. Coba deh bahasanya tuh pengalaman atau gimana rasanya gitu selama creating di dunia kreatif di Imani Studio ini gitu. Oke. Kita aja. Azam dulu deh, Azam dulu deh. Dari gue dulu. Kalau bisa dibahas berarti judulnya pengalamanku dalam Imani gitu. Iyalah boleh gitu. Bisa gitulah. Pengalamanku dalam Imani itu sangat mendidik gitu. Wis. Kalau coba gue bayangin kalau misalnya gue gak ikut Imani. Kalau gak ada Imani dah selama hidup SMA gue. Ya gue pelajarannya cuman pelajaran akademik doang. Di situ kan soalnya gue dalam posisi gue pas kelas 10 tuh gak ikut ekskul apa-apa ya. Tapi Imani tuh kayak membawa gue buat melihat dunia baru gitu. Dari sebelumnya gue gak pernah videografi. Jadi malah gue belajar lebih dari videografi gara-gara videografi gitu. Awalnya videografi. Jadi ya masuk ke ranah-ranah fotografi lu tuh dulu. Gue awalnya dulu fotografi doang. Tapi begitu satu ritme sih ya. Gue dia belajar videografi. Ketemu teman-teman yang mempunyai pemikiran-pemikiran yang baru. Nah dari situ gue belajar ada individu-individu yang beda sama gue. Jadi gue belajar bersosialisasi gitu, diskusi. Apalagi Imani ini kan sering brainstorming. Nah itu prosesi diskusi itu yang dipakai sama gue pas kelas 11 jadi OSIS gitu. Ngaruh ya coba. Gue cuman diskusi Imani Studio. Tapi dipakainya ternyata buat OSIS gitu. Skill ini membangun skill juga gitu ya. Soft skill. Gue bayangin kalau gak ada Imani tuh soft skill gak kebangun gue. Cuma belajar akademis doang. Karena emang dunia kreatif tuh emang teamworknya harus bener-bener erat banget ya kayaknya. Jadi emang pas jadi organisasi, apalagi OSIS jadi nyambung gitu. Sama kan soalnya ya konsepnya kayak komunitas ya, sama kayak organisasi juga gitu. Kita hidup berkelompok gitu kan untuk punya ya mirip-mirip ya bener sih. Yang kita buat ini ya organisasi sama, juga kan, gitu. Ada ketuanya juga, ada yang punya divisi ini. Jadi emang bener-bener ya relate lah sama organisasi gitu kan. Oke. Nah, itu tadi
Lu nanya apa aja nih ya? Nanya pengalaman terus apa ya? Kesan pesan kali ya mungkin. Kesan pesan apa aja yang didapat selama udah 2 tahun berarti sama Imani. Ya, ada cerita asik atau apapun itu ceritain aja. Ini kita kan sesi-sesi terakhir nih di IPS-nya. Ceritain aja. Apa pengalamannya Jan? Lu lah. Lu kan lagi ditanya lu. Kan gue tadi bilang lu. Ada lagi ini karena kita kapan lagi loh kita bisa. Iya loh, kita ini curhat ceria begini kapan lagi. Ini masih pengalaman terus masih gua. Iya, ini masih lu. Gitu kan. Atau emang udah nggak ada ya udah. Tapi kalau ada ya cerita aja. Kalau mau dibahas sih baik lagi, tapi gua nanti kalau cerita malah gimana ya, cerita gue tuh lambat, nggak bisa cepat. Oh iya, ceritanya nggak usah lama-lama aja. Mestinya yang menurut lu tuh menarik gitu. Ini aja, langsung ini aja. To the point aja. Apa kayak pengalaman buruk juga apa-apa. Pengalaman buruk apa ya? Dicap. Enggak. Pengalaman sih lebih baiknya yang baik gitu ya, bagus. Ceritain tuh. Nggak usah lama-lama. Paling ini yang bagus sih, ini baru pas kelas 11. Kelas 10 ini belum ada. Ya, pengalaman yang baiknya itu kan tadi gue bilang pertama sosialisasi, ketemu teman-teman yang pemikirannya beda, tapi itu kelas 10. Pas kelas 11 ini bukan teman yang pemikirannya beda, guru yang pemikirannya beda. Jadi ini ada pas kelas 11 ini ada guru datang. Ini pemikirannya dia tuh kayak open minded banget, orangnya jernih gitu. Orangnya dari luar sekolah, dia pas kita kelas 11 itu baru datang. Nah, gue bisa satu frekuensi sama orang itu, sama guru itu, sama beliau karena Imani Studio gitu. Dan karena awalnya satu frekuensi itu, gue justru malah belajar banyak hal-hal lain dari guru itu. Iya dari gue tahu kan, itu gue tahu guru siapa. Tapi emang beliau sungguh menginspirasi sih, jujur. Gue no mimic, no mask. Gue jujur. Maksudnya gue juga sama kayak Ajam, kayak banyak pelajaran dan pengalaman yang wah gila sih, gue nggak bisa dapetin di tempat lain. Catat gitu, bukan tentang videografi doang gitu pelajaran yang dapat dari beliau. Iya, emang mungkin beliau guru kita itu emang satu frekuensi juga sama kita, tapi banyak hal yang lain selain videografi yang bisa kita tangkap dari beliau. Ya, salah satunya pengantarnya karena dunia videografi ini sih, Imani. Pengantarnya Imani. Itu dia. Nah, iya, kita belajar dunia profesi kan tentang koneksi gitu. Iya benar. Kita belajar dunia profesi juga ya. Iya bener, dunia profesi. Untung ada Imani Studio. Nah, gimana nih? Masih ada lagi Jam? Apa ya? Paling gue gara-gara Imani, gue punya kawanan yang menuntut gue untuk berkreativitas. Coba kalau gue gak punya Imani gitu. Kalau kita gak punya Imani, pasti gak ada temen yang kayak memotivasi kita buat berkreativitas. Bener banget. Coba bayangin dalam 2 tahun terakhir dengan ada Imani tuh, kreativitas tuh. Iya. Statistiknya kayak, bayangin aja dah, 2 tahun terakhir tuh diolah terus sama gitu. 4 tahun terakhir peningkatan terus kita. Bener. Dengan adanya komunitas kita bisa terbentuk untuk maju terus. Sebenarnya ini tuh kalau bisa dibilang ya kayak komunitas kecil gini sama kayak OSIS juga itu kan latihan nanti pas kita kuliah gitu kan. Itu bakal relate banget gitu. Apalagi yang butuh kerja sama. Ya, kita lebih di kategori yang spesifik gitu ya. Iya. Cuman gue gak masalah bicarain sinematografi, videografi, tapi emang kayak ide, terus kita saling melontarkan ide, terus kita diskusi, brainstorming itu maksud gue kayak sesuatu yang nanti bakal berharga loh, pas nanti kuliah atau kayak, apalagi ini masalah ide untuk sebuah karya gitu. Pasti kita bakal mikir berkali-kali kan untuk jadiin satu produk itu kan. Jadi kayak ini pengalaman yang berharga aja gitu menurut gue. Untuk kita bisa ngasihin sesuatu. Itu. Nah, sekarang dari itu udah tuh pengalaman deh gue sudah baik banget. Kan gantian. Nah, sekarang gimana nih? Kalau gue bener sih. Kalau misalkan nggak ada Imani Studio gitu, gue nggak join Imani Studio, itu gue bener-bener aduh, gue nggak tahu ya. Hidup lu ngapain aja. Gue aja sejak SMP akhir-akhir tuh kayak semangat belajar tuh kurang gitu. Nah, mungkin kalau misalkan gue nggak join Imani gitu ya, sebenarnya nggak jamin gue bakal pinter akademik juga gitu. Tapi alhamdulillah jalannya
ke sini juga gitu akhirnya. Jadi karena di sini gue bisa lebih mengekspresikan feeling yang ada dalam diri gue. Karena gue tuh kayaknya lu udah bilang tuh pas itu tuh. Ya itu sih karena emang benar-benar itu kayak kalau misalnya gue nggak ada ini tuh gue nggak tahu gitu mau ekspresi lewat apa gitu. Sedangkan gue kayak misalnya di sosial media gue nggak aktif, terus gue di kehidupan asli juga gue nggak terlalu sosial media tuh nggak terlalu penting sih sebenarnya. Yang penting dunia aslinya kalau menurut gue ya. Iya. Nah lewat Imani Studio ini justru bagus sih emang. Jadi gue lewat Imani Studio ini. Jadi dari Imani Studio ini gue dapat pengalaman baik gitu selama tadi kurang lebih 2 tahun. Gue bisa terus mengembangkan pikiran-pikiran kreatif yang ada di dalam otak gue. Jadi nggak ke kubur gitu lah ya kalau pakai jadi ya otaknya kepake. Iya emang kayaknya mungkin kalau lu dulu ya, mungkin ini berdasarkan analisis gue, mungkin lu dulu mungkin kalau nggak join gitu kali ya, lu tuh ya udah gitu kali flat gitu-gitu aja mungkin. Iya. Di NF. Tapi karena ada Imani kayaknya lu berdua nih, kita semua nih, jadi kayak otak kita diasah terus untuk berkreativitas gitu. Betul. Iya. Jadi berbobot sedikit gitu ya. Misalkan nih kalau kita mungkin pas di pelajaran kayak kurang atau ya katakan kita emang tidak terlalu pintar banget. Tapi setidaknya kita masih ada hal yang masih bisa kita asah gitu kali ya. Iya. Tapi itu mungkin kalau nilai kita jelek, tenang, nilai kita bagus kok insya Allah. Insya Allah. Oke, insya Allah. Di luar pengalaman baik tadi juga ya, maksudnya yang ininya juga ada juga lah pasti pengalaman buruknya kayak banyak. Karena yang tadi gue bilang di Imani Studio ini kan gue jadiin juga sarana gue untuk curhat gitu ya. Jadi gue juga orangnya cukup sensitif gitu perasaan ya, terhadap perasaan. Jadi kalau misalkan gue tuh udah paling males kayak berselisih sudut pandang sih, berselisih pendapat. Gue tuh udah paling males banget kalau di kita ya gitu. Karena gue orangnya sensitif. Jadi kalau misalkan ada yang misalkan nggak sesuai sama pikiran gue sedikit ke trigger dikit, tapi alhamdulillah gue juga punya kemampuan buat meredam itu. Jadi tapi kalau justru ya di Imani Studio ini karena nih menurut gue ya, lu kan sama gue pasti kan sering banget ya kayak mikir buat cerita, buat ide. Maksudnya itu kan udah biasa banget ya kayak gue melontarin pikiran. Iya, gue sama Ojan sering banget, bahkan kadang mungkin sama Ajam juga gitu kan. Terus kata Ojan, enggak, gue gak mau gini. Masa gini sih? Nah, terus gue bilang, enggak, gue mau. Akhirnya debat gitu kan. Atau berbeda pikiran. Nah, beda pikiran dalam hal lain lah. Gitu. Itu tuh. Itu termasuk lah. Itu kan ide. Justru kita kan ngomongin apa kan, dari Imani Studio ini kan kalau mau buat sesuatu kan harus pasti ada idenya. Nah, itu kan kita sering banget tuh. Bukan berantem, apa sih? Debat idenya gitu. Pada akhirnya mencari jalan keluarnya, solusinya, keputusannya gimana gitu. Cuman ya pada saat itu aja kayak, aduh ini kenapa sih nggak iyain aja gitu apa kata gue gini-gini gitu kayak. Tapi di situ gue nggak mengekspresikan gitulah kayak, udah lah pakai ide gue aja gitu. Ada gitu, tapi ada sedikit ya tadi gue bilang gue orangnya cukup sensitif. Tapi ya kita profesional lah gitu ya. Jangan masalah pribadi dibawa-bawa ke masalah kelompok. Tapi kadang sih kalau misalnya udah ini banget, kadang tuh suka nggak sengaja aja kayak sifat diri itu kalau lagi buat project tuh ke bawah itu kadang suka aja pasti ada. Apalagi kalau udah kompleks, udah stres gitu kan biasanya. Kalau udah burn out sih emang gitu pasti. Tapi itu ngelatih banget jadinya sih kalau menurut gue. Kayak kita beda pendapat. Kita ngerancang satu video aja, nggak usah film. Kita tuh kan pasti harus mikir keras gitu. Ini gimana biar orang bisa lihat. Dari 3 otak orang yang berbeda ide kan kita nggak ada yang sama kan pikirannya. Idenya beda-beda. Menurut gue itu ini juga sih pengalaman berharga gitu lah. Ya, itu aja sih kalau dari gue lebih ke pengalaman yang ada dampaknya ke guanya gitu ya. Karena ya kalau yang lain-lain mah
bisa diwakilkan jawabannya nanti oleh Mail, tadi Azam juga gitu ya. Sambil jawabannya. Bener-bener nih gue pengen bilang nih ke kalian yang dengar semua gitu, bahwa ya nggak rugi lu pada ikutan kayak komunitas-komunitas kecil di sekolah lu itu mungkin bisa bantu lu di luar masalah di luar masalah sekolah gitu ya mungkin. Jadi lu bisa juga jadi obat gitu buat masalah yang ada dalam diri lu gitu. Oke sih. Bagus banget sarannya. Ya bener, dari pengalaman sih. Iya. Udah nih, Ojan, Ajam nggak ada lagi. Udah, nanti kita lebih jauh lagi. Nah, tapi kalau menurut gue sih pengalaman yang paling baik tuh pasti dari yang kepala imaninya itu. Jadi kita tuh dari tadi nanti tuh ini gimana nih pengalaman kepala imaninya. Kita pengen denger ya. Ini harus bener-bener kalau bisa kayak gue nih tadi, jujur bener-bener lu ngomongnya dari hati jangan dari otak. Bener-bener. Ya kalau dari gue nih, yang pertama sih dari pengalaman enggak, gue nggak tahu ada berapa yang jelas gue pengen cerita aja. Kalau dari pengalaman gue sih selama join di Imani ini, menurut gue tuh ya membangun banget sih dari banyak hal. Sebenarnya nggak beda jauh dari lu pada itu, mirip-mirip aja sebenarnya. Jadi gue di sini belajar banyak untuk yang pertama jelas ya berorganisasi gitu, kerjasama. Terus yang kedua di sini gue tuh bener-bener belajar banget untuk menghargai orang gitu. Gue tuh belajar banget untuk menghargai ide atau apapun itu, menghargai orang. Jadi kayak misalkan tadi lu punya ide, lu punya masukan atau punya ide cerita, itu gue tuh selalu kayak gue harus bisa menghargai gitu. Apapun itu juga saat gue lagi membuat project atau ini kita kan ngomongnya di Imani Studio ya. Misalkan gue lagi buat project tuh pasti gue menghargai orang. Misalkan gue nyuruh dia, misalkan di sini kan gue jadi director misalkan. Nah gue nyuruh orang itu ngelakuin sesuatu, misalkan dia nggak ngelakuin itu secara maksimal. Dan ya gue harus bisa menghargai apa yang dia perjuangin gitu. Nah itu salah satu contoh kecilnya. Jadi gue merasa kayak ya menghargai itu jadi poin besar juga sih, menghargai orang lain. Gitu. Benar. Terus apa ya, sama kayak Ojan, gue tuh selama di Imani Studio tuh bisa mengekspresikan diri gue secara besar-besaran sih kalau bisa dibilang malah. Mungkin kalau gue nggak di Imani Studio ini mungkin gue orangnya ya orang terbuli kali, mungkin orang yang diem gitu kan. Gue nggak suka olahraga juga gitu kan. Iya sama sih. Akademik nggak sepintar yang lain lah, nggak terlalu mencolok, anaknya juga biasa aja. Tapi karena mungkin alhamdulillah gara-gara ada komunitas kecil ini, gue jadi bisa belajar banyak sih, kayak mengekspos diri, mencari, walaupun nggak bakal bisa gue menemuin jati diri gue dari sekarang, tapi gue merasa oh ini mungkin ya nanti gue ke depannya arahnya tuh bakal mungkin ya nggak jauh-jauh dari sini gitu, bakat terpendam atau bakat yang dari dulu gue punya ternyata tuh di sini bisa terrealisasikannya, walaupun nggak 100% tapi itu udah cukup gila juga gitu. Di SMA kita udah ngelakuin apa aja sih, banyak banget sih kan kalau menurut gue ya. Maksud gue itu kayak wah alhamdulillah banget sih, bersyukurlah bisa ngelakuin ini semua gitu sih kalau dari gue. Ini dari hati loh ini. Banyak cuy. Dramatis ya. Jangan. Keren banget ya. Ini judulnya mengenal lebih dalam Ismail Azam Fauzan. Iya mungkin judulnya bisa gitu. Ya pokoknya sih intinya gitu. Gue bisa meluapkan kreativitas dan mengekspresikan diri gue bener-bener di Imani Studio ini dengan yaitu berkarya atau melakukan sesuatu. Sama ini juga, gue tuh merasa gue tuh orangnya, bukan merasa sih, gue tuh justru bangga bisa punya hobi yang berbeda dari orang lain. Nah terutama di dunia ini kan, videografi, sinematografi ini menurut gue bisa jadi ladang untuk nanti para mungkin orang-orang kreatif tuh bisa memberikan pesan atau amanah yang besar gitu. Apalagi misalkan buat ini kalau udah ngomongin agama gitu, kita bisa aja kan dari karya video tuh bisa ngasilin atau merubah pikiran orang misalnya ke jalan yang lurus gitu lah. Nah itu menurut gue bisa jadi selain kreativitas juga saran dakwah besar juga gitu menurut gue, yang bisa kita bangun untuk kedepannya gitu lah. Oke. Iya benar sih, karena kita
kalau mau dakwah ya nggak harus jadi ustadz gitu. Iya, itu yang gue pikirin di awal. Kenapa kan namanya Imani kan? Kita kan setujuin nama Imani juga ya, gara-gara itu juga kan kita pengen jadi jauh-jauh ya lu berdakwah ya di jalan lu gitu ya. Ya walaupun konten kita juga nggak 100% dakwah, tapi setidaknya kita mengajak ke jalan yang benar gitu kan. Bisa semoga ya lurus gitu. Insya Allah ya yang nonton. Gitulah. Ya setidaknya menginspirasi inspirasi anak-anak muda seumuran kita buat ini adalah salah satu kegiatan yang bisa lu lakuin pada saat umur lu segini gitu. Dengan ini yang bisa lu nikmatin. Karena gak banyak anak muda kayaknya ya, mungkin apalagi di sekolah yang berfokus banget sampai ya mungkin mereka banyak kendala gitu. Nah, gue bersyukur banget karena ini sekali lagi bersyukur banget gue akhirnya bisa ekspresikan, maksudnya di umur ini tuh bisa mengekspresikan diri gue gitu. Yang gak banyak orang mungkin yang bisa kan, gak semua anak santri ataupun siswa bisa kayak kita gini. Itulah pokoknya. Kita perlu bersyukur ya nih kita semua. Iya benar sih, karena menurut gue ini gak bisa didapetin di tempat lain gitu. Iya. Ya selain lo juga berjuang gitu, gak diem-diem tiba-tiba bisa buat banyak karya atau apapun kan. Ya harus tetap berusaha dari diri juga. Ada kemauan gitu lah bahasanya. Dan lu udah suka banget sama sesuatu yang lo lakuin itu. Selagi itu masih bisa ngebahagiain orang lain. Gitu. Oke lanjut nih. Jadi Fauzan, jadi ada dari kawan Imani kita nih dari luar. Dia tuh nanya ke kita secara pribadi. Tapi ini bisa juga buat yang lain, buat penonton-penonton yang lain. Kalau buat pengen tahu. Dia nanya pengennya Imani dibawa kemana ke depannya. BTW gue pernah bikin ini. Nama buat followers Imani. Temani. Apa? Oh? Temani Imani namanya. Oh iya, buat temani. Gimana? Apa kita perlu pakai temani atau enggak? Nanti kalian semua temani boleh sih. Temani. Oke, lanjut. Tadi nanya Imani. Jadi ini mau dibawa kemana ya si orang itu nanyanya Imani. Imani mau kita udah pergi. Kemana? Kita udah pergi membuat banyak film. Habis itu kita bakal pulang kemana kita? Akan terus berlanjut kemana kita? Nah, aduh ini sebuah keputusan, sebuah obrolan berat banget. Maksudnya gue gak bisa mutusin sekarang. Tapi mungkin kita bisa obrolin kali ya, antar kira-kira planningnya bagaimana. Ya, kita realistis aja lah, kita realistis kita aja. Ini no gimmick. Berdasarkan skenario. Berdasarkan apa yang bakal terjadi nanti gimana. Kita ini dulu, kita buat timeline dulu deh. Dari abis pandemi ini katakan berakhir sampai nanti. Jadi nanti gini, kita abis pandemi ini kan mungkin kelas 12 ya. Ya, kelas 12 masuk sekolah. Mungkin kita persiapan UN. Nah, enggak, kita kan masih ada mungkin banyak yang tahu kita ada satu project lagi lah, beneran short film. Kita UN enggak ada, adanya UTBK. Masih sama aja. Lupa gue. Nah, terus gini nih. Lanjut nih pokoknya. Jadi ini kita buat timeline ya. Satu project lagi itu adalah belum bisa kita kasih tahu. Terus nanti itu kan di awal-awal kelas 12 ya. Nanti mungkin di kelas 12 Project apa nih? Project video apa gitu mungkin. Short film. Short film. Oke. Nanti tungguin aja deh. Nah, bagi yang nanya kan ada nanya juga tuh, bikin short film lagi kapan? Oh iya. Iya ada yang DM tuh kadang, Kak bikin short film lagi enggak? Bikin kok. Tapi kayaknya itu yang terakhir nanti kelas 12. Oh, terakhir. Nanti awal kelas. Terakhir di SMA. Nah, ini awal semester depan. Iya, awal semester depan. Nah, terus nanti ada lagi nih. Nanti di akhir kelas 12 itu mungkin buat setelah harapan kan. Ya, seperti yang kita bicarain pas di episode yang film dokumenter. Nah, setelah itu, ini nih. Nggak tahu, belum bisa diobrolin. Kita kuliah nih. Ya, ini kita obrolin sekarang. Pertama kita lihat dulu nih planning masing-masing. Karena gini ya, sebenarnya Imani ini sebenarnya Imani ini mau dibilang bergantung sama kita, tergantung kita, iya juga sih, benar juga. Karena walaupun ya ada teman-teman kita di belakang juga, tapi kan emang istilahnya kita yang kita yang ngegerakin gitu ya, maksudnya. Jadi emang ya tergantung kita juga. Jadi makanya coba nih kita gimana dulu nih planning ke depannya setelah SMA dari Ismail, dari gue, dari Azam.
Nih dari gue dulu ya. Kalau dari gue sih yang pertama gini, gue tuh pertama pengen lihat dulu nih, nanti dari Fauzan mau kemana, dari Azam mau kemana. Yang sebenarnya kalau gue bisa bilang kan kita nggak bisa putusin fixnya mau gimana ya, cuman kasarnya aja kali ya. Kalau dari gue gini, kita emang Imani ini kan sebenarnya bukan rumah produksi yang benar-benar harus ada gitu kan. Tapi ini tuh sebuah nama yang kita bawa untuk karya kita. Jadi ngerti kan? Ini tuh sebuah wadah untuk sebuah wadah untuk karya-karya kita gitu. Jadi bahasanya tiap karya kita tuh nggak berantakan, kayak nggak berceceran. Misalnya lu uploadnya di channel lu, gue channel gue, si Oja nanti di channel Oja. Maksudnya kita punya wadah yaitu namanya Imani Studio gitu kan. Nah jadi ya sebenarnya bisa aja sih nanti pas setelah kuliah, misalkan kita satu tempat atau enggak, ya at least deket gitu. Dan kita ada waktu renggang, maksud gue masih mungkin aja kita buat karya apapun itu, nggak harus short film dengan nama Imani Studio gitu. Iya, benar. Bisa jadi kita bikin di bulan Ramadan tahun depan kan, insya Allah kita bikin iCast season 2 gitu kan bisa. Ya, bisa aja kan, tinggal dari rumah aja ya. Tapi nanti Imani bukan jadi rumah produksi lagi, rumah produksi podcast nanti jadinya dong. Di podcast. Oke, lanjut. Nah, tapi gue ada pilihan berat nih, berat banget buat kita semua. Ini udah kepikiran dari kapan tahu, tapi ini gue berat sih kalau ini bakal gue lakuin. Kita kan punya adik kelas nih. Nah, kita gue ngerti. Tapi ini sebenarnya kayak kita memberi hak cipta gitu loh ke mereka. Tapi hanya nama doang sih sebenarnya. Sebenarnya kan yang dilihat bukan namanya kan, tapi yang dilihat tuh kualitas karyanya kan. Nah, apakah nama Iman ini mau dibawa ke adik kelas kita atau biarin mereka ntar buat nama sendiri gitu? Berat sih. Kalau gue biarkan Imani Studio ini dengan kita, karena biar mereka juga ngerasain perjuangannya gitu, ngumpulin teman-teman yang satu jalan. Bener. Terus naikin nama komunitas yang mereka bikin sendiri. Jadi dampak ke merekanya juga itu bagus gitu. Jadi mereka juga punya pengalaman kayak dari nolnya gitu loh. Nggak tiba-tiba kita kayak bahasanya kita tuh orang tua mereka nih, gue kasih lu warisan gitu. Enggak kan ya? Nggak gitu. Enggak. Nah, kalau misalkan Imani Studio ini memang cukup ikonik di sekolah kita ya memang gitu. Tapi nanti kan tapi ya nggak harus gitu juga gitu, nggak harus. Ini bukan organisasi. Kalau gue bukan organisasi. Iya, gue setuju sih. Tadi gue itu pertanyaan iseng aja, cuman siapa tahu lu punya pendapat kan. Kalau gue sih tapi 100% itu ini sih. 100, iya kan. Makanya gue tanyain nih. Nah, makanya itu gue jujur aja 100% gue sebenarnya nggak mau sih. Karena ya udah biarin aja dulu Imani ini nanti setelah lulus ya pasti kan bakal abis kelas 12 nih bakal vakum dulu lah, nggak ngapa-ngapain kan pasti. Kayak kita fokus masuk universitas dulu kan. Tapi kan nggak ada salahnya kalau misalnya nanti pas di universitas, pas ada waktu renggang, atau misalkan ya, gue tahu walaupun pasti sibuk, misalkan ada waktu renggang, bisa aja kan kita berkarya apapun kan. Iya. Nah gitu. Jadi sebenarnya jawabannya tuh masih bisa gitu. Sebenarnya jawabannya masih bisa lanjut. Tapi tidak seintens ini kali ya, maksudnya kayak nggak, kalau sekarang kan kayak tiap tahun pasti kita buat sesuatu kan. Nah mungkin nanti nggak tahu nih, mungkin bisa aja 2 tahun sekali, atau bahkan ya udah habis kuliah sekali, habis itu nggak lagi kan, nggak tahu gitu. Ini sebenarnya semua tergantung kita habis SMA mau kemana sih. Kayak soalnya kan ya kali gitu kalau misalkan sekarang gue kayak gini gitu ya. Berkaitan dengan seni kreatif atau sinematografi gitu. Terus nanti gue kuliahnya kayak misalkan bisa beda kan, hubungan internasional gitu. Itu susah sih. Kayak misalnya kayak ya paling sama Imani Studio hubungannya sekedar kayak kawan lama aja gitu, kayak udah bukan profesi lagi kan, udah nggak bisa lagi kayaknya bikin konten gitu. Karena gitu. Nanti kan profesi-profesi juga, jurusan-jurusan juga kesibukannya bakal lain-lain kan.
Jadi makanya kita pengen tahu dulu nih. Oke, kalau dari Ojan gitu ya. Ismail SMA kemana? Kuliah kemana? Azam kuliah kemana? Kalau gue malah mungkin gue pengennya sih masih masih agak ya di dunia ini juga gitu. Gue pengennya masuk DKV gitu kan. Jadi ya nggak terlalu jauh dan di Bandung juga. Tapi ya lagi-lagi karena tadi gue didengar dari Ojan ya, berarti gue udah tahu ada kemungkinan ya agak susah sih kalau mau melanjutin kan berarti. Iya. Nah kalau dari Ajam nih gimana Jam? Ajam lo mau kemana Jam? Kalau gue mikirnya sih buat Imani ke depannya kalau kita udah mulai kuliah, kita tuh nggak berhenti jadi sebuah production house yang bisa tumbuh di sekolah gitu. Enggak, bukan kita bikin production house Imani gitu, bukan. Iya, ngerti. Justru kita ini bisa menjadi tali silaturahmi lebih lanjut. Misalnya kita udah kuliah tuh pasti dari kakak gue ya, kita pasti punya kakak nih yang udah kuliah, itu pasti ngeliat mereka kuliah tuh kayak tahu. Kerja kuliah, belajar. Sibuk banget. Kalau gue sih pengennya Imani Studio ini buat nanti saat kita sudah tenggelam dalam dunia perkuliahan, kita bisa kembali silaturahmi dengan Imani. Jadi Imani Studio ini sebagai sarana lagi ya, jadi sarana lagi untuk menyatukan pertemanan gitu kali ya. Tapi kalau pertemanan udah pasti berteman kan nanti karena kita emang satu sekolah. Tapi karena ada komunitas kecil ini jadi kayak merasanya masih ada yang bisa diobrolin gitu. Ada sesuatu yang bisa mungkin ya kalaupun berkarya kita emang gak bakal mungkin kayak kalau buat film beneran gitu. Tapi kalau buat ya mungkin sesuatu video kecil mungkin masih bisa kayaknya. Tapi belum selesai sampai situ. Nah gimana nih lanjutin? Gue mikir ini buat jangka panjang juga. Gak sampai dunia perkuliahan juga sampai dunia kerja. Kita bisa terus terikat dengan tali silaturahmi Imani. Gitu. Bisa aja sih. Bahkan nih gue mikirnya gini. Ini gue dapat ide dari orang lain, dari teman kita juga. Kalau misalnya nanti kalau udah kuliah gitu, Imani tuh bisa kayak jadi backpacker rame-rame gitu kemana, ke Bali misalnya. Ini di grup gitu deh temen kita. Itu gue pengen banget sih. Backpacker bareng-bareng gitu. Mungkin nanti jadi beda konten sih jadinya. Maksudnya kayak kita jalan-jalan terus buat ini ya, traveling. Terus sih. Tapi itu sebenarnya refreshing, tapi kita bikin kaget. Kayak selebgram zaman sekarang kan gitu ya. Tapi kita refreshing juga, itu intinya refreshing. Ya, itu gue pengen banget sih. Kuliah lu gimana nih Jam? Kuliah gimana Jam? Rencana. Di mana atau apa ya? Ya mau rencana kuliah lu mau ngambil apa gitu kan? Rencana gue sih yang pasti gue dari golongan anak IPA ya. Gue anak IPA Tulen. Jadi gue pasti gak jauh-jauh dari IPA. Tapi masih belum jelas. Tapi gue sih antara masih daerah Jabodetabek sih kemungkinan besar. Gak langsung keluar pulau gitu. Awal pengen keluar negeri, tapi ya benerin Indonesia dulu aja. Jurusannya apa? Lu mau ambil jurusan apa? Iya, jurusannya apa nih? Jurusannya sih kemungkinan besar gue gak yang jauh-jauh sama teknologi juga gitu. Ini mesin kali ya? Iya. Teknik pasti. Pasti teknik. Bisa jadi. Ya teknologi banyak lah gitu. Tapi gak yang jauh-jauh sama teknik. Oke. Bisa komputer, bisa desain visual, DKV juga nanti bisa jadi gue satu universitas sama Ismail ntar gitu. Bisa aja. Boleh. Nah itu kalau udah gitu masih bisa itu berarti jawabannya. Iya. Nah, itu kalau tapi nggak semuanya. Iya. Kalau gue ada banyak sih. Gue sempat berubah juga. Tapi yang pasti itu kemungkinan gue nggak bakal lanjut ke dunia industri kreatif ya, sinematografi atau apapun. Tapi jujur, gue itu orang penikmat seni. Kayak gue tuh suka nonton teater, gue suka nonton drama, gue suka kalau itu benar-benar nggak bisa. Itu sih kayaknya emang banyak sih yang kayak gitu ya. Kayak suka tapi nggak profesinya gitu kan. Tapi gue nggak memilih itu sebagai nanti profesi gue gitu. Kalau karena sih gue sempat kepikiran HI, hubungan internasional, kepikiran pangan, teknologi pangan, sempat kepikiran pertanian. Karena akhir-akhir ini gue lebih mikir kayak realistis banget. Sekarang kondisi kayak pandemi gini ya, kayak krisis di mana-mana, krisis pangan, krisis ekonomi,
itu pasti bakal terjadi lagi nanti di masa depan gitu. Itu udah itu juga yang dibilang oleh sama agama kita gitu kan ya. Jadi ya sekarang lu lihat dah realita di luar sana yang masyarakat butuhkan itu ya pangan gitu. Bener. Jadi ini udah masalahnya udah lebih luas lagi nih pikiran Ojen nih. Iya, jadi kalau gue sendiri gue pengen coba belajar hal itu yang dimana nanti gue bisa di masa depan gue bisa gak kebingungan gitu loh. Gue punya ilmunya gitu. Nanti gue bisa insya Allah bermanfaat bagi diri gue sendiri, bermanfaat juga bagi orang lain gitu. Jadi visi hidup gue sih gitu ya. Gue pengen hidup yang sederhana aja. Gue mau jadi petani, itu oke. Petani keren loh. Petani, iya makanya. Jadi gue, ya pokoknya yang pasti gue nggak ke dunia ini lagi. Nah, tapi gue ada, di dalam negeri atau luar negerinya, ya kita lihat nanti lah gitu. Nah, gue ada, ini adalah sebenarnya pikiran gue dari dulu. Karena gue juga di sekolah sempat ya, ini di sekolah gue sering berdiskusi sama teman gue yang rencananya dia mau ambil bisnis. Ini di luar Imani. Nah, gue juga sempat terpapar kayak otak-otak bisnis gitu, kayak duit. Iya. Sekali lagi ya realita gitu. Nanti kita udah besar, nggak mungkin lah ya sama orang tua lagi gitu kan, bergantung orang tua terus. Kita semua butuh uang gitu. Kita semua butuh uang. Terus gue kayak mikir, gue banyak referensi juga ya, gue banyak contoh juga di dunia luar. Kayak apa Imani nanti ke depannya kayak bikin studio foto aja gitu ya, kayak jual jasa. Nah, ini nih. Kalau tadi gue berpikir begini Ajam, gue kerja bisa jadi ada kemungkinan gue nggak fokus di misalkan ya ini bisa nggak di dunia kreatif misalkan gitu. Tapi kan setiap orang pasti, kebanyakan orang pasti kan dia kerja tapi dia punya hobi lain kan. Nah, hobi ini gue pikir tadi bisa jadi ladang bisnis juga. Sekalian melakukan apa yang kita cintai. Apa yang kita suka gitu kan. Kayak misal kita suka videografi. Men, di mana-mana orang lagi sekarang ini butuh banget yang namanya videografer. Ya jangan ngomongin masa pandemi ya karena nggak bisa kemana-mana. Coba lu lihat apa-apa sekarang orang butuhnya desain, butuhnya fotografer, butuhnya videografer. Buat iklan. Lu tahu buat iklan aja bisa ratusan juta. Ya emang jadinya gaji kita nggak tetap. Tapi kan gue bilang itu hobi, jadi sampingan. Jadi pemasukan tambahan. Ini kalau udah ngobrolin bisnis ya, jadi pemasukan tambahan gitu kan. Nah, bisa aja kan, bisa banget kan. Misalkan aja ya kayak kata lu Imani jadi studio foto atau misalkan wedding apa sih yang ya itulah pokoknya gitu-gitu tuh yang suka buat iklan. Oke, studio antelop misalkan gitu kan. Nah, jadi kita kerja di fokus, misalnya kita fokusnya beda bidang tapi kita punya hobi yang di dunia kreatif yang dimana akhirnya kita bisa dapat untung juga dan kita bisa melakukan hobi kita gitu kan. Nah itu sempat kepikiran banget di otak gua. Sebenarnya nih ya tadi ya kayak Imani dijadiin studio foto gitu, kayak orang nanti kita kan mumpung nih banyak, kita sekarang alhamdulillah juga jaringan banyak lah gitu ya. Jadi misalkan nih teman kita mau nikah, dokumentasinya minta kita, nanti kan ada ya gitulah. Terus kita ide bagus sih, ide bagus. Iya, itu udah kebayang itu dari dulu tuh. Sebenarnya itu lebih nyaman. Iya. Kayak menjadikan hobi lu sebagai profesi atau misalkan bekerja di bidang yang hobi lu gitu ya. Kayak kita hobi kita jadi pekerjaan gitu sebenarnya lebih fun gitu kan. Kayak tapi kalau gue sih pengen aja, karena kalau hobi itu tuh, kalau hobi yang kayak gini tuh gue rasa karena nanti bakal nggak tetap kan gajinya. Jadi gue tuh rasanya pengen punya pekerjaannya benar-benar kayak tetap banget ya, juga tetap. Pasti. Tapi itu jadi sampingan. Makanya tadi gue bilang itu sampingan aja. Nah, kita gitu. Iya, kalau bisnis nggak menjamin. Makanya sebelum kalau bisa turun, bisa naik banget, bisa turun lagi naiknya bahaya. Pandangan gue sih, lu punya kerja pokok dulu, punya gaji pokok dulu. Nah, itu dia. Sampingan. Ya, itu sampingan aja. Ya, sabar. Ya. Oke. Kalau gue sih mikirnya gimana? Kalau misalnya kita lanjut ngomongin kayak gini, kita bikin Imani Business School aja dah ini. Asik banget. Kenapa? Gimana? Imani Business School. Asik. Ya enggak lah. Nah gini.
Oh, gue belum lanjutin lagi nih, sorry. Oh, ya, lanjutin dulu. Ini waktu kita kasih 5 menit lagi ya. Ini udah mau maghrib nih pada saat waktu rekaman. Jadi bisa jadi gitu kan dari Imani Studio Foto, nanti kita lebarkan lagi sayap kita. Kayak misalnya kita ke ranah sandang, kita ke ranah jadi jadi ini dong, jadi apa sih kayak bisa jadi nanti grup Imani Group gitu. Imani Group nanti ada Imani Restoran lah, misalnya ada Imani Fashion lah, ada asik tadi. Ini makin jauh lagi belum. Nah, itu karena sempet gue kepaparan otak-otak bisnis kayak gitu. Lu pernah bilang Jan, gue ingat lu pernah bilang Jan. Nah, lu pernah bilang. Tapi sekali lagi walaupun itu seru tapi kayak nanti pada saat lo yang tadi gue bilang kayak bakal ada krisis lagi, ya emang lu bisa makan kamera gitu, emang lu bisa itu sih kalau gue. Tapi kalau gue kok ini terakhir banget dari gue, keuntungannya di dunia ini tuh kita dari rumah tuh masih bisa berkreasi, tapi emang lebih ke yang kayak editor gitu ya, kayak yang kerjanya tuh bukan di lapangan. Karena dari rumah misalnya kita bisa ngeditin video orang, bisa dapat duit kan, atau ngebuat iklan atau ngebuat video animasi, itu kan dari rumah aja, dari rebahan juga udah bisa kerja gitu kan. Iya. Nah gitu sebenarnya, sih. Menyenangkan banget sih dunia industri kreatif zaman sekarang itu, menyenangkan banget daripada zaman dulu. Banyak. Ya. Bener. Sangat mudah banget sekarang itu sebenarnya. Malah sekarang di masa-masa gini bisa kita ngasilin sesuatu, ngasilin bisa banget. Produk. Modal niat aja tuh sekarang tuh udah bisa loh. Kayak lu ya udah di rumah, udah cuma modal niat aja gitu. HP ya udah di tangan, itu lu bisa menghasilkan rupiah gitu. Bener banget. Seru banget sebenarnya. Cuman sekali lagi ya, kalau gue pribadi sih masih mikir-mikir lagi. Ya kalau gue sih masih sudah nggak bisa putusin ya, kayak tadi yang gue bilang. Masih nunggulah habis kelas 12. Oke nih, udah cukup lama perbincangan kita. Kita udah ngobrolin jauh dari awal, dari diri kita sendiri, gimana kan tanggapan kita terhadap dan tim kecil-kecilan ini, dan pengalamannya, terus nanti insya Allah ke depannya mau gimana. Ya semoga aja kita semua nanti ya bisa menghasilkan bisa sukses sesuai keinginan kita gitu kan. Buatan terakhir kalinya ini kan juga episode terakhir ya. Ya. Oh iya, ini episode terakhir nih. Kita mau mengucapkan terima kasih kepada semuanya gitu. Iya, benar banget. Buat teman-teman kita yang udah support, buat para penonton teman yang udah setia menonton iCast terus. Ayah, buat bunda, ustazah, semua guru-guru kita tercinta. Asik. Terima kasih buat. Kita senang bisa nemenin kalian di waktu ngabuburit kalian. Bener banget. Senang banget. Jadi kita ada kegiatan juga ya. Iya, kita ada kegiatan, makanya nih ada kita ngadain iCast. Buat teman-teman Imani, tungguin tahun depan ada podcast season 2. Tunggu aja iCast season 2. Amin, semoga. Amin, semoga. Sama gimana? Pengen ada nggak? Nggak tahu sih. Sama ini dong, kita harus mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Karena lusa ini udah mau. Kita mewakilkan teman kita juga ya. Kita sebut satu-satu nih. Dari Lutfi, lanjut siapa sebutnya? Ada Lutfi, ada Malik, ada Abe, ada Kevin. Semuanya yang pernah bergabung. Gue sebenarnya pengen nyebutnya tuh satu angkatan kita sih. Semua orang karena pernah bergabung di membantu kita gitu. Jadi terima kasih juga buat semuanya. Semua yang udah bantu promosiin. iCast. Oke lah, kita mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau kesalahan. Buat yang terakhir gue bakal nilik video. Gue selama ini gue kan syutingnya di San Francisco. Oh iya, kita ganti-ganti dong. Nah, ternyata di belakangnya begini green screen ya. Makanya bisa rapi. Gue di rumah gue ini green screen gue. Ya kalau gue dari terima kasih buat semua teman-teman yang udah mau diajakin ngobrol bareng di iCast. Ambil baiknya, yang gak baiknya buang jauh-jauh, lempar. Karena emang kita bukan orang yang sempurna. Hanya seseorang siswa yang ingin berkreasi aja. Kita mau mention, terima kasih buat yang udah nanya juga di Instagram, di kolom question. Terima kasih buat Ustadz kita sebutin aja namanya. Oke, silakan. Terima kasih buat Ustadz Andi yang telah menjadi top commenters di setiap episode iCast kita ya. Ustadz Kampung, guys. Ini kan namanya Ustadz Kampung ya, Ustadz Rema? Ya, nama channelnya baru. Mantap. Dulu namanya Bintang Terakhir.
Oke, Ustaz Andi terima kasih banyak. Dan seluruh ustadz juga yang telah mendukung Imani ini. Karena kan emang kita di dalam pesantren gitu kan. Udah kebanyakan terima kasih ini. Jadi kita tutup aja langsung kita ya. Aja, nanti kita ketemu lagi. Perpisahan ada lagi, Mas santai. Kesimpulannya gimana? Jadi kesimpulannya untuk kedepannya kita gimana? Belum tahu ya. Deh. Belum tahu ya. Jadi masih 60% 40% gitu. Iya benar. Ya 60%. Iya 60%. Enggak mungkin ya 40% iya. Nah, gitu ya. Oke. Nanti jangan lupa insya Allah kita ada film lagi kelas 12. Tungguin aja. Ini enggak yang terakhir kok, ini enggak terakhir. Terima kasih banyak telah menyaksikan. Season 1 terakhir ini IK season 1 terakhir. Ya, oke. Terima kasih. Wassalamualaikum. Oke, teman-teman nih. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Wassalamualaikum. Bye, cuy.